Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok TRI 3A akan mempresentasikan chapter 3 tentang Computer and Internet Crime. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 2478227 dan di sini saya bersama dua rekan saya. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arko Fernanda Wibawa dengan NPM 2478-2006. Perkenalkan, nama saya Sayuma Negita Falufi dengan NPM 24782030. Oke, video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah etika profesi. Langsung saja kita masuk ke slide PPT yang pertama. Kita akan membahas tentang Computer and Internet Crime. Next, yang pertama, di sini kita akan membahas kasus nyata. Jadi, ada kasus nyata tentang ransomware yang terjadi di Amerika. Eh, Tentang Reventlown ransomware. Jadi pada Agustus 2012, Internet Crime Complaint Center atau IC3, sebuah kerjasama antara FBI dan National White Collar Crime Center itu menerima banyak laporan tentang jenis kejahatan yang terjadi di dunia maya atau komputer, seputar komputer. Para korban di seluruh Amerika Serikat itu melaporkan bahwa ketika mereka sedang berselancar di browser, komputer mereka itu tiba-tiba terkunci. Lalu di komputer mereka itu muncul sebuah pesan seolah-olah dari FBI. Pesan itu menuduh korban membuka situs porno atau membagikan konten bajakan. Untuk penyelesaiannya, agar komputer itu bisa dipakai lagi dan terhindar dari hukuman, korban diminta untuk membayar denda sebesar $200 dalam waktu 72 jam. Itu merupakan isi dari pesan yang ditampilkan saat komputer pengguna itu terkunci. Pesan itu lengkap dengan logo FBI, sehingga terlihat seolah-olah itu beneran atau sungguhan dari FBI. Tentu hal itu membuat para masyarakat cukup panik. Berikutnya, sebelum itu kita akan membahas tentang ransomware. Jadi ransomware ini dia tuh seperti program jahat atau malware yang membuat komputer atau smartphone itu tidak bisa digunakan sampai korban itu membayar uang tebusan seperti itu. Lalu kasus itu lumayan memakan waktu sampai panjang. Dalam waktu sebulan itu ditemukan 16 varian ransomware Revton yang dimana itu menginfeksi 68.000 IP. Lalu, rata-rata 170 korban per hari itu membayar denda sebesar $200 tersebut untuk mendapatkan kode pembuka komputer mereka. Masyarakat juga itu banyak yang membayar karena bisa mungkin bagi masyarakat $200 itu tidak terlalu besar, kecil. Maka dari itu, eh, agar komputer mereka terbuka, mereka membayar denda tersebut. Lalu berikutnya, ransomware ini itu membuat antivirus tidak bisa bekerja karena komputernya itu sudah terkunci. Semakin hari masalahnya itu semakin parah karena banyak pengguna PC yang tidak pernah melakukan backup data. Kasus ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, namun menyebar ke Rusia, lalu ke Eropa seperti Paris, Jerman, Inggris, lalu ke seluruh dunia termasuk Jepang dan juga Amerika. Menurut perkiraan perusahaan keamanan itu, para kriminal ini bisa mendapat lebih dari $5 juta per tahun dari mereka meretas komputer si korban. Lalu berikutnya, next, mengapa insiden keamanan ini meningkat?
Dikarenakan yang pertama, kompleksitas sistem yang meningkat, seperti jaringan komputer, sistem operasi, aplikasi, situs web, switch, dan lainnya, itu kan saling terhubung, sehingga semakin kompleksitas meningkat, lagi take video, Pak. Lumayan, tapi nggak lama banget. Iya. Oke, kita lanjut tadi sampai di kompleksitas sistem yang meningkat. Lalu, semakin kompleksnya sistem, tentunya semakin banyak celah atau vulnerability yang bisa dimanfaatkan oleh peretas atau hacker. Berikutnya ada cloud computing. Banyak organisasi sekarang itu yang memakai layanan cloud untuk menyimpan data atau menjalankan aplikasi kan. Lalu data itu atau software itu tentunya dikelola oleh pihak ketiga dan hal itu diakses lewat internet. Nah, itu juga bisa menimbulkan kejahatan. Berikutnya, ada virtualisasi. Virtualisasi ini memungkinkan suatu komputer fisik menjalankan beberapa sistem operasi. Tentu, sistem ini menghemat biaya server, ruang, dan juga listrik. Berikutnya ada ekspektasi pengguna yang tinggi. Pengguna itu terkadang ingin masalah komputer itu cepat kan untuk diselesaikan. Tapi terkadang tekanan ini tuh membuat helpdesk itu melanggar prosedur keamanan karena adanya tekanan dari customer. Berikutnya, banyak juga pengguna yang berbagi password dengan rekan kerja. Tanpa kita sadari, hal itu dapat memicu kejahatan. Lalu berikutnya ada serangan zero day attack. Jadi hal ini tuh terjadi saat peretas menyerang sebelum ada patch atau bahkan sebelum bug diketahui oleh vendor. Lalu bug dari perangkat lunak. Jadi hampir semua perangkat lunak itu mengandung suatu kerentanan. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, kita lanjut. Jadi semakin kompleks suatu perangkat lunak, tentunya semakin banyak bug dari perangkat lunak tersebut. Oke, next. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis eksploitasi atau types of exploits. Kita akan membahas banyak malware. Satu, yang pertama ada virus. Jadi virus ini adalah kode program jahat yang biasanya menyamar sebagai file lain. Ketika file terinfeksi itu terbuka, virus itu akan aktif dan menyebabkan komputer itu berperilaku yang aneh. Contoh dampaknya, komputer tersebut akan menampilkan pesan tertentu. Seperti itu. Lalu berikutnya kedua ada worm. Worm ini mirip dengan virus tapi lebih berbahaya karena worm ini tuh bisa menyebar sendiri tanpa bantuan dari pengguna. Jadi pengguna itu tanpa disadari worm ini sudah menginfeksi komputer pengguna tersebut. Biasanya mengirim salinan dirinya itu lewat email atau jaringan. Dampaknya nanti pengguna itu dapat kehilangan data, bahkan sistemnya itu sampai lambat. Sehingga pekerja IT itu harus bekerja lebih keras untuk membersihkan jaringan tersebut. Lalu berikutnya ada Trojan Horse. Disebut Trojan karena satu malware ini dia menyamar seperti program normal. Begitu dijalankan kode tersebut, kode jahat ya, akan langsung aktif, yang dimana dampaknya itu bisa menghapus file, mengendalikan komputer dari jarak jauh, bahkan mencuri password atau data yang kita punya. Next. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang jenis eksploitasi digital atau serangan tingkat lanjut. Yang pertama ada spam. Jadi
Spam itu adalah pengiriman email massal tanpa diminta. Biasanya dia berupa iklan murah, kadang untuk produk ilegal seperti skema cepat kaya atau bahkan saham bodong. Spam ini tuh bisa digunakan untuk menyebarkan worm atau malware. Lalu berikutnya ada rootkit. Rootkit ini kumpulan program yang memberi peretas akses penuh ke komputer tanpa pengetahuan pemilik. Jadi biasanya dipakai untuk menyembunyikan keberadaan hacker atau menjalankan file bahkan dapat mencuri data. Lalu ada phishing. Jadi phishing ini seperti penipuan lewat email palsu atau bahkan sering terjadi marak di kehidupan kita. Ada orang yang chat via WhatsApp dan itu berisi sebuah penipuan atau phishing. Jadi phishing ini tuh bisa aja kita tuh diberi link palsu atau dokumen yang sudah terinfeksi suatu virus sehingga nanti mungkin perangkat kita bisa dihack dan diambil datanya. Berikutnya, next, jenis-jenis pelaku kejahatan komputer atau pelaku ancaman cyber. Di sini yang pertama itu ada hacker atau peretas. Jadi istilah hacker ini awalnya itu merujuk pada orang yang suka mempelajari sistem komputer secara mendalam. Banyak hacker yang menggunakan keahliannya itu untuk tujuan baik, misalnya menguji keamanan sistem. Namun istilah ini tuh kadang sering kita dengar atau dipakai untuk menyebut orang yang menyusup ke dalam sistem tanpa izin. Berikutnya ada crackers. Jadi cracker ini adalah orang yang memang berniat jahat sedari awal. Mereka itu meretas sistem untuk merusak, mencuri data, dan mendapatkan keuntungan secara pribadi. Jika sebelumnya hacker itu bersifat netral, tapi kalau cracker ini hampir selalu sifatnya itu negatif. Lalu ada malicious insider. Jadi pelaku ini dari dalam organisasi yang menyalahgunakan akses mereka. Saat kita masuk suatu organisasi, pasti kita diberikan suatu privilege atau akses tertentu. Nah, hal itu dimanfaatkan untuk berbuat kejahatan. Lalu berikutnya ada cyber criminals. Jadi pelaku ini menjadikan kejahatan dunia maya itu sebagai bisnis malah. Tujuannya tentunya untuk sebagai keuntungan finansial dari pelaku tersebut. Misalnya lewat pencurian identitas, penipuan kartu kredit, ransomware, atau menjual data curian di pasar gelap. Karena data yang kita miliki itu tentunya sangat penting dan dapat menghasilkan uang bagi pelaku-pelaku seperti itu. Lalu berikutnya ada hacktivist. Hacktivist ini gabungan dari kata hacker dan aktivis. Mereka itu menggunakan kemampuan meretas untuk mendukung suatu ideologi politik atau agenda sosial. Contohnya seperti melakukan serangan terhadap situs pemerintah untuk memprotes kebijakan tertentu. Ada orang-orang yang atau pelaku yang seperti itu. Lalu ada cyber teroris. Cyber teroris ini tuh melakukan serangan serius terhadap infrastruktur penting, misalnya jaringan listrik, sistem perbankan, atau jaringan komunikasi, maaf. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan kerusakan besar, ketakutan, bahkan kepanikan. Sama seperti aksi teroris yang ada di dunia nyata. Oke, next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Untuk yang berikutnya itu adalah kerangka hukum Undang-Undang Federal AS atau Amerika Serikat. Jadi, di sini kita akan membahas hukum federal tentang kejahatan komputer. Nah, di Amerika Serikat terdapat berbagai undang-undang federal yang mengatur dan juga menghukum tindak kejahatan komputer. Undang-undang ini terus diperbarui seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya ancaman dunia maya. Nah, berikut di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, itu ada Computer Fraud and Abuse Act atau biasa singkatannya adalah CFAA. Ini pada tahun 1986. Nah, undang-undang utama untuk menindak kejahatan komputer CFAA itu menjadikan ilegal setiap akses tanpa izin ke komputer pemerintah, bank, atau komputer lain yang terhubung ke internet. Undang-undang ini juga melarang pencurian data, penipuan komputer, serta penyebaran virus dan juga worm. Selanjutnya,
Yang kedua itu adalah Electronic Communication atau Electronic Communication Privacy Act atau ICPA. Yang ini pada tahun 1986 melarang penyadapan atau pengintaian terhadap komunikasi elektronik tanpa izin, termasuk email, data internet, dan komunikasi telepon seluler. Selanjutnya, USA Patriot Act ini pada tahun 2001. Nah, ini dibuat setelah serangan 11 September 2001 yang dimana memberikan kewenangan lebih besar kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki tindak terorisme, termasuk memantau aktivitas internet, email, serta transaksi keuangan mencurigakan. Selanjutnya, Identity Theft and Assumption Deterrence Act ini pada tahun 1998 ini menetapkan pencurian identitas sebagai tindak pidana federal. Siapapun yang menggunakan identitas orang lain untuk penipuan atau tindak kriminal bisa dituntut dengan hukuman yang berat. Selanjutnya ada Ken Spam Act, ini pada tahun 2004, itu mengatur pengiriman email komersial. Email iklan tidak boleh menipu penerima dan harus menyertakan identitas jelas pengirim, serta wajib menyediakan pilihan berhenti berlangganan. Selanjutnya, itu ada Sarbanes-Oxley Act, ini pada tahun 2002, fokus pada akuntabilitas perusahaan publik. Nah, ini mewajibkan perusahaan untuk menjaga integritas catatan keuangan, termasuk data elektronik. Penghapusan atau pemalsuan data itu bisa dihukum pidana. Selanjutnya adalah Digital Millennium Copyright. Nah, ini pada tahun 1998 melindungi hak cipta karya digital, melarang distribusi software atau alat yang dirancang untuk membobol sistem perlindungan hak cipta, misalnya DVD atau perangkat lunak berlisensi. Nah, kesimpulannya, hukum-hukum federal ini dirancang untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam menangani kejahatan komputer, mulai dari akses ilegal, pencurian identitas, pelanggaran hak, sampai cyber terorisme. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas next. Selanjutnya di sini kita akan membahas trustworthy computing atau visi keamanan Microsoft ya. Nah, untuk membangun kepercayaan masyarakat, sistem komputer harus dirancang sedemikian rupa sehingga orang merasa aman ketika menggunakannya. Microsoft memperkenalkan konsep trustworthy computing pada tahun 2002 sebagai visi untuk menciptakan sistem yang lebih dapat diandalkan. Nah, trustworthy computing memiliki 4 pilar utama, yaitu yang pertama ada security atau keamanan. Sistem harus terlindungi dari serangan virus, worm, hacker, maupun insiden keamanan. Nah, keamanan ini adalah fondasi utama agar pengguna merasa yakin dalam menggunakan sistem. Selanjutnya ada privasi. Data pribadi pengguna harus dijaga dan hanya boleh digunakan sesuai izin yang jelas. Pengguna harus bisa mengontrol bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disebarkan. Selanjutnya ada reliability atau keandalan. Sistem harus bisa bekerja dengan konsisten dan juga stabil. Jika terjadi gangguan ataupun serangan, sistem harus cepat dipulihkan sehingga layanan tetap tersedia bagi pengguna. Dan yang terakhir itu ada business integrity atau integritas bisnis. Di sini perusahaan penyedia teknologi harus beroperasi secara etis, transparan, dan juga sesuai hukum. Produk dan layanan yang diberikan tidak boleh menipu atau merugikan konsumen. Sebagai contoh penerapan, Microsoft mengambil beberapa langkah nyata. Yang pertama yaitu merilis patch keamanan secara rutin, lalu meningkatkan fitur enkripsi dalam sistem operasi Windows, lalu menyediakan alat dan panduan keamanan bagi pelanggan perusahaan, dan melakukan audit internal agar praktik bisa sesuai prinsip integritas. Nah, tujuan akhir dari Trustworthy ini adalah menciptakan lingkungan TI atau teknologi informasi yang bisa dipercaya, di mana pengguna yakin bahwa data, privasi, dan juga layanan mereka terlindungi. Selanjutnya, next. Selanjutnya, di sini ada penilaian risiko atau risk assessment. Nah,
Penilaian risiko di sini adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memprioritaskan risiko keamanan komputer. Lalu, untuk menentukan langkah yang tepat untuk menguranginya, proses ini penting karena organisasi biasanya memiliki keterbatasan sumber daya, sehingga tidak semua risiko itu bisa ditangani sekaligus. Nah, di sini ada beberapa langkah utama dalam risk assessment. Yang pertama itu mengidentifikasi aset penting, yang dimana menentukan data, perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem apa saja yang sangat bernilai bagi organisasi. Contohnya database, pelanggan, serta email, serta sistem keuangan. Selanjutnya ada mengidentifikasi ancaman. Ini untuk menentukan apa saja yang bisa mengancam aset tersebut, misalnya serangan hacker, virus, kehilangan perangkat, kebocoran data, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada menilai kerentanan. Di sini itu untuk mengukur sejauh mana sistem mudah diserang. Contoh, misalnya itu server yang belum di-patch, password lemah, atau data yang tidak dienkripsi. Selanjutnya, mengukur dampak. Di sini menilai seberapa besar kerugian yang mungkin terjadi jika ancaman benar-benar mengeksploitasi kerentanan tersebut. Dampak bisa berupa kerugian finansial, hilangnya reputasi, dan juga gangguan operasional. Selanjutnya ada menentukan prioritas penanganan. Risiko yang paling berbahaya yaitu dampak tinggi dan juga kemungkinan yang tinggi itu harus ditangani lebih dulu. Dan yang terakhir, memilih tindakan yang sesuai. Ada beberapa strateginya. Yang pertama, itu menghindari risiko. Tidak menggunakan sistem yang berbahaya, lalu mengurangi risiko, itu memasang firewall, antivirus, dan juga enkripsi, lalu mentransfer risiko, seperti misalnya dengan asuransi, menerima risiko itu jika biayanya terlalu besar dibanding kerugian. Contohnya, jika sebuah perusahaan menilai bahwa kemungkinan serangan DDoS sedang dan dampaknya itu terlalu tinggi, mereka bisa memutuskan untuk membeli layanan perlindungan DDoS dan dari penyedia eksternal. Nah, risk assessment ini biasanya menghasilkan sebuah laporan yang berisi daftar aset, ancaman, kerentanan, tingkat risiko, dan juga rekomendasi pengamanan. Selanjutnya, next. Selanjutnya, di sini kita akan membahas kebijakan keamanan dan edukasi karyawan. Nah, kebijakan keamanan atau security policy di sini adalah dokumen resmi yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi melindungi aset informasinya. Kebijakan ini penting karena menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam menggunakan dan juga menjaga sistem informasi. Nah, beberapa poin pentingnya, yang pertama itu tujuan dan juga ruang lingkup. Ini menjelaskan tujuan kebijakan, siapa saja yang terikat, dan sistem apa saja yang tercakup. Selanjutnya ada akses dan pengendalian. Ini menetapkan aturan siapa saja yang boleh mengakses data tertentu, bagaimana proses login dilakukan, serta kebijakan penggunaan password. Selanjutnya ada penggunaan sistem. Ini menetapkan batasan penggunaan komputer, internet, dan juga email di kantor. Misalnya melarang penggunaan komputer kantor untuk mengunduh software bajakan atau untuk mengakses situs berbahaya. Selanjutnya ada perlindungan data. Ini untuk mengatur bagaimana data sensitif itu disimpan, dienkripsi, dan juga dicadangkan. Lalu ada tanggung jawab pegawai. Setiap pegawai wajib melindungi informasi yang mereka kelola dan melaporkan jika ada insiden keamanan. Dan yang terakhir itu adalah tindakan jika terjadi pelanggaran, menjelaskan sanksi atau konsekuensi bagi pelanggaran kebijakan. Nah, contoh nyatanya itu adalah SANS Institute atau organisasi yang fokus pada keamanan komputer, menyediakan template kebijakan keamanan yang bisa digunakan oleh organisasi. Template ini mencakup kebijakan password, penggunaan email, enkripsi data, hingga pemulihan bencana. Selain kebijakan tertulis, organisasi biasanya juga menggunakan perangkat lunak pendukung keamanan, misalnya firewall itu untuk membatasi lalu lintas data, antivirus itu untuk mendeteksi malware, lalu sistem deteksi itu untuk mengawasi aktivitas mencurigakan. Nah, untuk mengedukasi pegawai dan juga pekerja kontrak, di sini teknologi dan juga perangkat keamanan itu
akan efektif jika pengguna sistem tidak teredukasi dengan baik. Banyak insiden keamanan justru terjadi karena kelalaian manusia. Beberapa contohnya itu misalnya mengklik tautan berbahaya di email phishing, menggunakan password yang lemah atau sama untuk banyak akun, mengunduh software bajakan atau file dari sumber tidak terpercaya, meningkatkan komputer tanpa mengunci layar. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu mengadakan program edukasi keamanan bagi pegawai dan pekerja kontrak. Selanjutnya, next. Nah, di sini kita akan membahas pencegahan atau prevention. Pencegahan adalah langkah penting untuk melindungi sistem dari serangan keamanan. Tindakan pencegahan biasanya dilakukan dalam beberapa lapisan, sehingga jika suatu pertahanan gagal, maka lapisan itu bisa masih bisa melindungi sistem yang lainnya. Nah, berikut adalah beberapa langkah-langkah pencegahan utama. Yang pertama itu adalah firewall, adalah sistem yang memantau dan juga mengontrol lalu lintas jaringan maupun yang masuk maupun yang keluar. Fungsinya itu untuk menyaring data berdasarkan aturan yang ditentukan organisasi. Contohnya menolak koneksi dari alamat IP mencurigakan atau hanya mengizinkan akses ke port tertentu. Selanjutnya yaitu firewall dapat berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, yang kedua itu ada Intrusion Detection System atau IDS. Di sini, IDS digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di jaringan atau sistem komputer. IDS dapat mengidentifikasi pola serangan seperti pemindaian port atau upaya login yang berulang. Sistem ini biasanya bekerja bersama firewall untuk memperkuat pertahanan. Selanjutnya ada antivirus software. Di sini perangkat lunak antivirus dirancang untuk mendeteksi, mengisolasi, dan juga menghapus malware. Harus selalu diperbarui karena setiap hari itu akan muncul ribuan virus-virus baru. Banyak antivirus juga dilengkapi fitur anti-spyware dan proteksi email. Selanjutnya ada safeguard against insiders. Di sini yaitu organisasi perlu melindungi sistem dari ancaman yang berasal dari dalam. Yang pertama melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap pegawai baru, membatasi hak akses hanya sesuai kebutuhan kerja, serta memonitor aktivitas pengguna secara berkala. Lalu ada defending against cyber teroris. Ini untuk melakukan ancaman yang lebih besar, seperti serangan terhadap infrastruktur penting, yaitu organisasi menggunakan sistem redundansi, menyediakan pusat dan data alternatif, serta bekerja sama dengan lembaga pemerintah. Dan yang terakhir itu adalah periode IT Security Audits. Nah, audit keamanan ini dilakukan untuk menilai seberapa baik kebijakan dan teknologi keamanan dijalankan. Biasanya itu dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Hasil audit ini akan memberi rekomendasi perbaikan agar sistem lebih aman. Jadi kesimpulannya, pencegahan itu tidak hanya diandalkan atau mengandalkan satu metode. Diperlukan kombinasi firewall, IDS, antivirus, kebijakan internal yang kuat, serta audit berkala untuk menciptakan perlindungan yang efektif. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada deteksi, respon, dan penanganan insiden ya. Jadi yang ada 6 ya, di sini ada 6. eh, yang pertama adalah metode deteksi. Jadi berbagai sumber deteksi termasuk sistem IDS, pemantauan log sistem yang dikomprehensif, intelijen ancaman otomatis dan pelaporan insiden oleh karyawan. Jadi ada metode mendeteksi sistem log ya. Jadi di dalam sistem itu ada yang namanya log atau history. Jadi ya bakal dipantau terus. Nah itu adalah metode deteksi. Mungkin ada kejadian aneh dengan karyawan atau dia mau menjebol data, nah itu bisa ketahuan dengan metode deteksi ini. Selanjutnya di sini ada yang kedua adalah tindakan penahanan. Langkah-langkah isolasi cepat seperti segmentasi jaringan, pemutusan sistem, dan pembatasan akses untuk mencegah penyebaran serangan. Nah, ini jatuhnya jadi kita menahan misal kayak worm tadi ya, dia kan menyebar dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, jadi kita di sini memutuskan untuk memutuskan jaringan gitu, mengsegmentasi jaringan, jadi ngeblokade, jadi dia nggak bakal nyebar terus. Jadi si pihak bidang di IT-nya juga jadi nggak makin harus kerja keras gitu.
Kemudian selanjutnya ada pemulihan sistem. Di sini pemulihan layanan yang cermat menggunakan cadangan bersih yang terverifikasi validasi sistem dan pengembalian bertahap ke kapasitas operasional normal. Nah, ini jadi maksudnya adalah kita itu mempunyai backup data yang bersih gitu ya. Jadi ketika mungkin si hacker atau cracker ini itu ngapus data yang originalnya, nah kita masih ada punya backup yang bersih, yang clean, yang masih bisa dipakai lagi. Kemudian ada pemberitahuan segera atau protokol komunikasi cepat untuk menginformasikan tim cyber untuk mengamankan itu ya. Cyber security, manajemen, departemen yang terpengaruh dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan tentang insiden tersebut. Jadi, semisal si cracker ini atau peretas ini tuh udah masuk ke jaringan atau udah mulai masuk, kita tuh mempunyai protokol komunikasi yang cepat gitu. Pas dia masuk langsung kita infokan langsung ke tim keamanan. Jadi penanganannya itu jadi lebih cepat dan tidak bakalan menimbulkan kerugian yang gede-gede banget gitu. Kemudian di sini adalah pemberantasan ancaman ya. Ada penghapusan lengkap perangkat lunak berbahaya, penutupan kerentanan keamanan, dan eliminasi titik akses penyerang dari semua sistem yang terpengaruh. Jadi di sini adalah pemberantasan ancaman yang berarti semisal di dalam komputer sebuah perusahaan misalkan, itu ada banyak virus atau aplikasi-aplikasi Trojan horse dan sebagainya lah ya. Nah itu diberantas habis semua, jadi dihapus-hapusin semua, dibersihin semua. Jadi dia menutup kerentanan ya. Jadi makin aman, sistemnya makin aman dan titik akses penyerang itu jadi lebih aman juga gitu. Kemudian yang terakhir ada evaluasi fase insiden, analisis komprehensif insiden, efektivitas respons, pelajaran yang diambil, dan rekomendasi peningkatan keamanan untuk pencegahan di masa mendatang. Nah, jadi ini jatuhnya kayak evaluasi. Jadi semisal dalam perusahaan itu eh, apa ya kayak kena kena hack atau kena retas, jadi dia tuh udah tahu lah, udah berpengalaman. Jadi dilakukan evaluasi pasca sebelum kejadian dan insiden pas insidennya. Jadi kita tuh harus ngapain ke depannya agar supaya lebih aman lagi. Selanjutnya forensik komputer, bukti digital dan kepatuhan hukum. Nah, jadi dari tujuan forensik komputer ini adalah menggabungkan keahlian teknis dengan ketelitian hukum untuk memastikan bukti digital dapat mendukung tuntutan pidana dan proses perdata. Nah, di sini ada empat, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan mengamankan bukti digital tanpa kontaminasi, yang berarti dia mempunyai bukti lah, evidence yang benar-benar clear, clean, yang nggak ada kontaminasi apa-apa gitu. Kemudian yang kedua ada mengumpulkan data menggunakan metode dan alat yang diterima secara hukum. Yang ketiga ada menganalisis bukti untuk merekonstruksi garis waktu dan metode serangan. Berarti dia menganalisis lah ya buktinya. Jadi dirunut lagi gimana nih garis waktunya, gimana kejadiannya, dan metode serangannya apa. Dan yang terakhir adalah menyajikan temuan dalam format yang dapat diterima di pengadilan dan kesaksian. Berarti menyajikan temuan itu dalam format yang benar, yang bagus, yang clear, yang dapat diterima sama pengadilan dan kesaksian. Terus ada persyaratan profesional, spesialis forensik memerlukan pengetahuan teknis komprehensif yang dikombinasikan dengan pemahaman hukum, seringkali memegang sertifikasi seperti CCE, GCFA, atau ENCE. Terus ada pertimbangan hukum, dokumentasi rantai penitipan, chain of custody yang tepat, dan verifikasi hash kriptografi, memastikan integritas bukti sepanjang investigasi dan proses hukum. Selanjutnya di sini adalah ringkasannya ya dari PPT kelompok saya, kelompok kami. Strategi keamanan cyber komprehensif. Keamanan cyber merupakan salah satu tantangan paling kritis di dunia digital kita yang semakin berkembang. Kecanggihan dan frekuensi serangan terus meningkat, didorong oleh kompleksitas sistem, adopsi cloud, dan teknologi yang berkembang. Jadi di sini ada yang pertama adalah pencegahan. Pencegahan berlapis termasuk firewall, IDS, antivirus, control access, dan audit keamanan rutin itu jadi bentuk garis pertahanan pertama. Yang kedua adalah respons. Rencana respon insiden yang terkoordinasi dengan baik memastikan penahanan, pemberantasan, dan pemulihan yang cepat dari pelanggaran keamanan. Jadi merespons ya dari insiden. Jadi udah terkoordinir dengan baik
Jadi tim IT juga langsung bisa gercep gitu. Kemudian yang ketiga adalah sistem pemantauan deteksi ya. Sistem pemantauan canggih dan personel terlatih memungkinkan identifikasi cepat insiden keamanan dan aktivitas anomali. Bisa dilihat dari yang sebelumnya yang saya bilang tadi, ada namanya metode deteksi, jadi pemantauan canggih dan personil. Jadi dipantau dari satu perusahaan itu dipantau dan ada IT juga yang udah terlatih dan bisa mengidentifikasi dengan cepat insiden keamanan dan aktivitas anomali. Dan yang terakhir ada namanya forensik. Kemampuan forensik digital mendukung proses hukum dan memberikan wawasan untuk memperkuat langkah-langkah keamanan di masa depan. Forensik ini berarti IT di dunia hukum. Kemudian, pertahanan utama menggabungkan solusi teknis dengan kesadaran manusia, kepatuhan hukum, dan perilaku etis. Keberhasilan membutuhkan komitmen berkelanjutan dari semua tingkatan organisasi, pendidikan berkelanjutan, dan adaptasi terhadap ancaman yang berkembang di landscape digital kita yang saling terhubung. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Jadi ada 3 kasus. Nah, di sini ada 3 kasus, 3 studi kasus. Yang pertama itulah defending against DDoS, kedua no anonymous and social activism, yang terakhir adalah computer forensics. Nah, di kasus pertama ini mungkin karena Zoom-nya udah mau mati, mungkin saya bakalan ngambil salah satu dari kasus ini aja ya. Mungkin yang kasus pertama aja deh. Nah, di sini ada defending against DDoS. Nah, DDoS itu singkatannya adalah Distribute Denial of Service, yang dimana dia bakal DDoS itu artinya kayak mengirim request terus-terusan ke salah satu server. Jadi servernya itu membludak dan akhirnya down. Nah, jadi di kasus satu ini adalah sebuah bank besar di Amerika Serikat tiba-tiba tidak bisa mengakses oleh nasabahnya melalui internet. Setelah ditelusuri, ternyata situs web bank tersebut diserang sama DDoS. Nah, ribuan komputer zombie ini membanjiri server bank dengan permintaan palsu. Nah, itu dia permintaan palsu itu. Jadi ngedown. Sehingga sistem tidak mampu menangani lalu lintas sah dari nasabah. Nah, pertanyaannya nomor satu, apa sih langkah yang sebaiknya dilakukan sama bank buat ngendalin serangan? Nah, mungkin bank itu harus segera melakukan mitigasi darurat, misalnya dengan memblokir lalu lintas jaringan. Nah, itu tadi yang udah aku bilang segmented ya. Jadi di segmen-segmen di blokade biar nggak makin nyebar gitu. Bukan nggak makin nyebar, biar stop DDoS itu nyetop. Terus kemudian menggunakan layanan scrubbing center atau content delivery network CDN untuk menyaring traffic serta mengalihkan layanan ke server cadangan. Oke, selanjutnya yang nomor 2, bagaimana Bang bisa mencegah serangan serupa di masa depan? Mungkin Bang perlu berinvestasi pada DDoS protection, protection system, menerapkan arsitektur redundancy dan load balancing, serta bekerja sama dengan penyedia internet ISP untuk memblokir trafik mencurigakan sebelum masuk ke jaringan utama. Nah, mungkin seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, nomor terakhir itulah, apakah menurut Anda serangan DDoS seharusnya dipandang sebagai bentuk kriminal serius yang setara dengan kejahatan fisik? Ya, jawabannya ya, karena DDoS itu kan bisa ngerugiin perusahaan ya, bisa ngedownin server, bisa ngeganggu sebuah sistem lah. Karena dampaknya nyata gitu terhadap ekonomi, reputasi, dan kepercayaan publik. Walaupun tidak melukai fisik, kerugian finansial dan gangguan layanan vital bisa setara dengan kejahatan dunia nyata. Ya, mungkin gitu aja ya presentasi dari kelompok kami, dan kasusnya juga udah dijawab satu kasus. Jadi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording ya.